atau masalah bisnis ya, atau masalah hasud, balas dendam dan seterusnya. Ya kan, sering terjadi itu. Ya. Orang berantem yang menyebabkan salah satu di antara kedua belah pihak itu ada yang terbunuh. Nah, dua-duanya kata Nabi, baik yang membunuh atau yang dibunuh, itu dua-duanya di neraka. Fakultu, ya. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, yang bertanya ini adalah perawi hadis ini ya, wahai Rasulullah, hadza al-qatil. Jadi Abu Bakrah perawi hadis ini bertanya, ya Rasulullah, hadza al-qatil, ini yang membunuh. Kalau yang membunuh pantas dia apa? Dimasukkan ke neraka. Fama balul maqtul, fama balul maqtul ya. Fama balul maqtul. Nah, bagaimana keadaan yang dibunuh? Loh, masa yang terbunuh atau yang dibunuh kok juga diikutkan di neraka? Itu seperti apa ya Rasulullah? Jadi kalau yang membunuh biar gitu, kalau dia yang membunuh, yang masalah itu adalah yang terbunuh, masa juga dimasukkan ke dalam neraka? Qala, maka dijawab oleh Nabi, innahu sesungguhnya al-maqtul tadi, sesungguhnya orang yang terbunuh tadi, karena adalah ya, keadaannya itu adalah harisan, juga bersemangat alal qatli sahibihi, untuk membunuh saudaranya. Ya, sama saja kalau seandainya dia pas ada kesempatan untuk membunuh, dia akan membunuh, hanya saja dia terbunuh kan gitu ya. Otomatis kalau orang berantem itu kan ketika orang bertikai dengan senjata ya, itu kan sama-sama ingin mendahului untuk membunuh saudaranya. Jadi yang membunuh atau yang dibunuh itu sama saja gitu, sama-sama antusias untuk menghabisi nyawa saudaranya. Hanya saja yang satu kebetulan lebih cepat menembus pedangnya sehingga mati ya lawannya tadi. Ya, kalau seandainya lawannya masih hidup, dia juga akan membalas lagi. Seperti itulah. Ya, makanya antara yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya dimasukkan neraka. Makanya tadi sahabat Abu Bakrah ya segera menghalau temannya tadi, kamu nggak usah nolong temanmu tadi itu, nggak usah bela, ya pulang kamu pulang, karena kalau kamu juga ikut-ikutan bela, ya membela saudaramu dalam arti ikut juga perang di situ, atau ikut bertikai di situ, kamu juga sama masuk ke dalam hadis ini, bahwa yang membunuh atau yang dibunuh sama-sama masuk apa? Neraka, ya sama-sama masuk neraka. Lu kan tadi disebut ayatnya mukmin Ustaz. Iya. Mukmin yang masih punya dosa ya, mukmin yang masih punya apa? Dosa dan dia belum sempat bertaubat, ya, belum sempat habis dosanya tadi itu, ya tetap dia finnar tadi, dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya waspada, dosa masalah pembunuhan ini bukan hal yang mudah ya. Atau bukan hal yang sepele, ini hal yang berat, dosa yang berat. Ya, kezaliman yang sangat berat, termasuk 7 dosa besar yang bisa menghapus segala amalan ya. Yang dosa besar itu tidak cukup hanya dengan puasa atau sedekah, tidak, tapi harus betul-betul taubat gitu ya. Butuh ada taubat ya. Makanya ketika seorang mukmin ya, dia pernah membunuh saudaranya tidak bertaubat ya, atau belum sempat dikisos ya, itu nanti kena aturan, dia bisa masuk neraka kalau tidak diampunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Nah, sekarang sikap kita sebagai orang yang melihat kasus ini, ketika melihat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, maka sikap kita sebagai saudara ya, itu fa aslihu bainahuma, hendaklah melakukan suluh ya, mendamaikan di antara keduanya yang sedang bertikai tadi. Fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.
Fa in fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin ya. Innallaha yuhibbul muqsitin ya, dalam surat apa itu Al-Hujurat ayat 9 ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita damaikan di antara orang yang bertikai tadi. Kalau sudah didamaikan masih ada yang belot gitu ya, melawan malah ya, perangi yang melawan itu ya sampai dia kembali ke jalan Allah. Ya kalau sudah kembali ke jalan Allah ya sudah selesai, udah suluh, udah damai. Damaikan dengan cara yang adil ya, dengan cara yang adil seadil-adilnya ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Keadilan ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mendamaikan di antara umat Islam ya, kaum mukminin itu pahalanya sangat apa? Sangat besar ya. Bahkan pahalanya itu lebih besar daripada pahala-pahala yang sifatnya mahdoh ya. Jadi ketika orang mendamaikan saudaranya itu pahalanya sangat apa? Sangat besar sekali ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Dia lebih besar, kadang derajatnya itu, kadang pahalanya itu lebih afdal daripada sekedar sholat, siam dan sedekah ya. Nabi pernah mengatakan, ala ukhbirukum ala afdali min darajatis salah wassiyam wassadaqah ya. Maukah kalian aku kabarkan ya amalan yang lebih afdal ya, amalan yang lebih afdal daripada derajat salat, puasa dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami mau ditunjukkan. Apa itu? Yaitu salahu dzatil bain ya, salahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai. Karena kalau sudah bertikai itu repot ya. Kalau sudah bertikai itu darah mengalir kemana-mana, tercecer ya, dengan sia-sia ya. Karena yang namanya rusaknya perdamaian itu seperti pisau cukur ya, seperti pisau cukur yang bisa memotong apa saja. Fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah. Ya. Karena rusaknya perdamaian itu di antara dua golongan atau lebih itu seperti pisau cukur ya. Bisa motong apa saja. La aqulu innaha takhluqu syar walakinnaha takhluqu ad-din. Aku tidak mengatakan pisau cukur tadi itu bisa memotong rambut, tapi dia itu memotong agama, memotong iman. Jadi makanya kalau orang membunuh saudaranya yang muslim, muslim bunuh muslim, ya dia masih beriman tapi dia terpotong imannya, alias tidak sempurna. Imannya tidak apa? Sempurna, ya. Jadi oleh karena itu bahkan orang yang bertikai ya, orang yang bertikai antara sesama muslim, bertikai itu terkadang ya di rumah tangga sendiri ya, suami dengan istri, ya anak dengan orang tua ya, atau dengan mertua atau dengan besan, ya kan? Atau bertikai dengan teman sekantor atau di masyarakat, sosial kemasyarakatan, atau bertikai itu sifatnya negara ini kayak Taliban dengan Afghanistan dan seterusnya. Jadi pertikaian itu ya dampaknya sangat besar sekali. Makanya orang yang bertikai itu pahalanya dan juga ampunannya itu ditunda, dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai seperti itu. Sebagai hukuman gitu ya. Supaya kapok dan supaya berhenti dari pertikaian. Nah, ditunda dan dipending ya amalnya dan juga ampunannya. Contoh ya, di dalam hadis itu disebutkan, inna yaumal itsnain wal khamis yaghfirullahu fihima likulli muslim illa muhtajirin ya. Kalau hari Senin sama Kamis ya, amalan itu kan dilaporkan, diangkat ke langit. Jadi amal manusia itu kalau hari Senin, Kamis itu diangkat ke langit, makanya disunahkan untuk puasa Senin Kamis ya. Nah, hari Senin Kamis itu tidak hanya amalan diangkat ke langit, tapi juga Allah mengampunkan setiap dosa bagi orang Islam.
Bagi orang yang beriman itu dosanya dihapus. Ya. Dihapus pada hari apa? Senin sama apa? Kamis ya. Kecuali apa? Kecuali orang muslim yang saling bertikai tadi ya, berselisih dengan saudaranya. Ya. Jadi ila muhtajiraini. Jadi diampunkan semua setiap muslim kecuali dua orang tadi yang bertikai atau berselisih, tidak tegur sapa, ya kan? Atau bermusuhan, ya kan? Banyak kasus-kasus ya. Yang baru viral beritanya itu di Jakarta itu kan bertikai hanya masalah bangunan, ya kan? Masalah bangunan akhirnya pertikaian itu antar tetangga terjadi ya. Kemudian saluran got akhirnya disumpel gitu ya. Yang terjadi apa? Banjir. Membanjiri 100 rumah lebih itu. Ya. Gara-gara masalah apa tadi? Bertikai sepele gitu. Masalah yang satu mau memperbaiki rumah, renovasi rumah, hanya masalah minta izin jalan. Ya. Ini hal-hal yang sepele seperti ini jangan sampai jadi pertikaian. Ya. Ini tugas Pak RT, Pak RW ya. Ya, sama lah di perumahan itu kan banyak kasus ya. Ya kadang apa ya, RT RW itu asal portal aja gitu, main jalan orang di portal ya, sehingga orang lewat itu susah. Makanya nanti ada orang itu yang mau masuk surga nggak jadi gara-gara di portal. Iya, di portal tetangganya ya. Makanya saya paling keras dalam masalah portal itu ya. Kenapa? Itu bisa menghambat seseorang masuk surga. Hadisnya jelas itu. Jadi nanti ada tetangga yang protes, padahal orang ini mau masuk surga, udah siap masuk surga, dihalang oleh tetangganya gara-gara masalah portal ya, masalah dia dihalangi tidak boleh lewat. Banyak terjadi pertikaian hal-hal yang sepele, masalah portal, masalah akses lewat, ya kan? Masalah terkadang kegaduhan antar tetangga, nyetel apa, sound system di rumah terlalu keras misalkan. Dan hal yang sepele lagi itu, ingat kalau token listriknya habis itu segera diisi. Itu jadi masalah juga ternyata. Gimana tidak? Kalau token listrik itu habis kan bunyi apa? Tweet semalam suntuk gitu kan. Ya kan? Itu kan bikin kesel tetangganya juga, nggak diisi-isi kan. Bunyi terus itu. Sampai kiamat kalau nggak dicabut juga bunyi kali ya. Itu ya. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu kadang membuat pertikaian, nggak tegur sapa dengan tetangga, dengan saudaranya sendiri. Hal-hal yang sepele itu harus segera ditangani. Nah, tugas kita ketika melihat saudara kita sedang bertikai, ya fa'aslihu baina akhwaikum ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya, karena orang mukmin itu saudara, ya, maka damaikan di antara saudara kalian, ya. Artinya mendamaikan, kita melakukan mediasi itu ya. Mediasi lebih-lebih kalau kita punya jabatan sebagai RT, RW ya, atau kita dituakan di masyarakat ya, atau kita tokoh misalkan, kita bisa melakukan mediasi-mediasi supaya damai. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, orang yang bertikai ini ditunda apa tadi? Amalnya, ditunda ampunannya. Ngeri juga ya. Jadi hari Senin sama hari Kamis dia nol itu, laporannya nol, ditunda. Ya. Allah mengampunkan semua orang muslim ya pada hari Senin dan Kamis ya. Kecuali dua orang yang bertikai tadi. Allah mengatakan pada malaikat, ketika malaikat melaporkan kosong, enggak ada amalannya, dipending. Allah katakan da'huma hatta yastaliha. Biarkan aja dia. Kata Allah, biarkan aja. Ngeri juga ya dicuekin sama Allah ya. Sampai dia berdamai, sampai dia apa? Berdamai ya. Nah, ini makanya islah dzatil bain ya, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai itu adalah bagian dari keimanan ya, bagian dari apa? Keimanan. Ya. Dan orang mukmin yang lagi alpa ya, lagi apa? Imannya lagi turun ya, sehingga dia berlaku tadi melakukan kezaliman atau melakukan pertikaian dengan saudaranya sendiri, dia tetap namanya apa? Mukmin ya, selama tidak syirik ya, selama tidak syirik dia tetap mukmin. Cuman mukmin yang masih berlumuran apa? Dosa. Makanya tugas kita ya mendakwai, memediasi ya supaya
dia kembali kepada jalan yang benar. Supaya tidak terjadi sampai mengalirkan darah. Kalau sudah mengalirkan darah, baik yang bunuh atau yang terbunuh, sama kedua-duanya sama itu. Sama-sama finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya, hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-32 ya. Hadis yang ke-32 masih berkaitan dengan kezaliman ini. Ya. Bab zulmin duna zulmin ya. Kezaliman ya. Di bawah kezaliman. Maksudnya kezaliman itu nanti bertingkat-tingkat ya. Ada kezaliman yang menyebabkan orangnya murtad ya. Ada kezaliman yang memang itu dosa besar tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama kayak bab kemarin ya. Kufrun duna kufrin ya. Kufur yang tidak sampai murtad. Nah, bab ini tentang zalim yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Zalim yang tidak sampai murtad. Selama tidak zalim yang syirik tadi ya. Jadi bab ini nanti akan membahas bahwa kezaliman itu juga variatif ya, banyak macamnya, banyak tingkatannya tadi. Ya, makanya di sini kata Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa anwa'uz zulmi mutaghayyirah ya. Jadi memang zalim itu variatif ya, bertingkat-tingkat ya. Berbeda-beda. Yang terkadang ba'duha akhafu min ba'd. Antara yang satu kezaliman dengan kezaliman yang lain itu ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan begitu ya. Jadi memang variatif ya. Itu yang disebut dengan zulmun duna zulmin ya. Zulmun duna zulmin. Kezaliman yang memang itu variatif bertingkat-tingkat ya. Zalim yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari apa? Islam ya. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-32 ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Al-Walid qala haddatsana Syu'bah ya. Tahwil di sini qala wa haddatsani Bishrun ibnu Khalidin Abu Muhammad Al-Askari qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala dari Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ketika turun firman Allah ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ketika turun ayat yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu dan tidak mereka mencampur imanahum iman mereka bidzulmin dengan kezaliman. Jadi Nabi membacakan ayat tentang kriteria seorang mukmin yang mukminnya itu sempurna ketika mereka tidak mencampur apa? Keimanannya dengan kezaliman. Ya. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna, mana di antara kita lam yazlim yang belum pernah berbuat zalim? Ya Rasulullah, mana ada di antara kita yang enggak pernah jatuh di dalam kezaliman. Jadi mendengar ayat ini bagi sahabat itu berat. Ya mana ada orang yang enggak pernah melakukan apa? Kezaliman. Tadi ayatnya kok bicara orang yang beriman itu ya, salah satu kriteria orang yang imannya kuat, imannya sempurna itu tidak mencampur iman mereka dengan apa? Kezaliman. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, ya siapa di antara kita yang tidak berbuat apa? Zalim. Pasti setiap orang punya apa? Kesalahan, ya kan? Pasti yang namanya setiap orang pernah melakukan kezaliman, baik yang kecil maupun besar, sengaja ataupun tidak sengaja. Fa'anzalallahu azza wa jalla, fa'anzala, kemudian Allah menurunkan, azza wa jalla menurunkan, ya inna syirka la zulmun azim, ya, menurunkan ayat, ya,
yaitu dalam surat Luqman ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini tadi, orang yang sempurna imannya tadi ya, itu orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, artinya dia tidak mencampur imannya tadi dengan kesyirikan. Itulah orang yang sempurna iman ya. Orang yang sempurna apa? Imannya. Jadi di ayat ini ya, di ayat ini jamaah sekalian, Nabi SAW sedang menjelaskan ya kategori atau tingkatan-tingkatan kezaliman ya. Jadi Nabi menjelaskan kepada sahabat tadi ya, zalim, kata zalim udah paham, sahabat juga udah paham ya, dan Nabi juga memahamkan ke sahabat tadi. Hanya saja Nabi ingin menjelaskan bahwa di antara kezaliman-kezaliman itu ada induk atau ada puncak kezaliman yang paling besar, yaitu adalah apa? Kesyirikan. Jadi syirik itu adalah zalim yang paling puncak ya. Makanya kalau orang udah syirik itu zalimnya sudah nggak ketulungan ya. Zalimnya itu sudah sangat besar sehingga membuat pelakunya keluar dari apa? Islam. Ya. Karena inna syirka la zulmun azim ya. Syirik itu sesungguhnya syirik itu kezaliman yang dahsyat ya, kezaliman yang besar. Ya, makanya bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam alias murtad. Jadi kalau orang sudah syirik itu disebut zalim dan juga disebut musyrik gitu ya. Nah, di bawahnya ada kezaliman-kezaliman yang duna zulmin. Makanya babnya ini adalah zulmun duna zulmin. Di bawah syirik tadi, ketika orang melakukan kezaliman, dia disebut zalim, tapi tidak sampai musyrik itu. Makanya kezalimannya itu tidak mengeluarkan dari Islam. Apa contohnya misalkan ya? Ya, contohnya itu misalkan orang melampaui batas ya, orang melampaui batas. Ya, orang melampaui batas itu artinya orang yang melanggar aturan Allah, itu disebut namanya orang yang muta'addi ya, orang yang melampaui batas ya, atau ta'addi ala hududillah, melampaui batas atas hukuman Allah ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun ya. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah, jangan kamu langgar. Ya, siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, mereka orang zalim. Misalkan khamr misalkan, khamr haram, udah jelas haram. Ya. Dibikin atau dicari-cari alasan, dicari-cari apa namanya, cara celah ya supaya boleh. Kan saya nggak minum khamr Ustaz, saya hanya sekedar investasi saja. Ya sama aja, walaupun dia nggak minum khamr tapi dia investasi khamr, ya sama aja dia melampaui batas. Kenapa? Khamr haram jelas ya. Dia zalim, pelakunya disebut apa? Zalim ya. Kenapa? Dia telah melampaui batas dari ya, dari perintah Allah ya. Makan kan boleh ya orang makan. Tapi kalau makannya melampaui batas sampai muntah, itu zalim juga. Zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Dia melakukan apa? Israf ya, melampaui batas. Jadi pokoknya apa saja kalau dia melampaui batas kewajaran yang telah ditetapkan Allah, maka orang tersebut juga disebut zalim. Hanya saja zulmun duna zulmin, zalim yang tidak menyebabkan pelakunya murtad. Jelas ya. Ini beda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu kelompok ekstrim. Orang yang semangat ibadah tapi melampaui batas semangatnya. Jadi orang Khawarij itu menganggap kalau orang melakukan dosa itu murtad gitu. Dikit-dikit mengkafirkan orang akhirnya kan. Repot akhirnya nanti. Makanya terjadi gerakan-gerakan ekstremis ya. Ya Khawarij ya, atau neo Khawarij ya. Sekarang itu kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang Islam karena tidak seide, tidak sependapat ya, tidak sesuai dengan kelompoknya. Itu namanya Khawarij ya. Ya, Khawarij kalau itu ya. Ya, karena dia menganggap para pendosa itu murtad, padahal
Ini dulu dosanya dosa apa? Kalau dosa syirik iya murtad, tapi kalau itu di luar syirik, walaupun dia dosa tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari apa? Islam. Jelas ya? Nah kemudian termasuk kategori zalim lagi yang tidak mengeluarkan dari Islam itu menghalangi masjid. Nah ini salah satunya ya. Menghalangi masjid, tidak boleh untuk zikir, ibadah, sholat dan seterusnya. Itu termasuk zalim ya. Diingatkan oleh Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Adakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang menghalangi masjid Allah? Masjidnya ditutup, nggak boleh pakai sholat, nggak boleh pakai zikir, nggak boleh dipakai kajian misalkan ya. Adakah orang yang lebih zalim yang menghalangi nama Allah disebut di masjid? Ya, dihalangi sehingga diruntuhkan. Ya, jadi Allah menyebut orang-orang yang menzalimi diri dan masyarakat, salah satunya itu menghalangi masjid dari masyarakat, ya, menghalangi masjid tidak untuk sholat dan seterusnya. Makanya saya sendiri itu walaupun kondisi apapun ya, entah PPKM, entah apapun, masjid tetap buka gitu ya. Ya tentu ketika masjid buka menetapkan aturan-aturan ya, prokes dan seterusnya, tetap dibuka gitu ya, jangan ditutup ya. Karena berat, termasuk dosa berat itu, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ya. Termasuk dosa berat itu, kezaliman berat itu, tingkat berat itu adalah menghalangi masjid ya dari aktivitas zikir, dari aktivitas sholat dan seterusnya ya. Nggak boleh azan misalkan ya, nggak boleh qomat. Itu malah lebih parah lagi. Makanya salah satu indikator boleh memberontak itu kalau masjid ditutup dan sholat dilarang, itu masyarakat boleh memberontak ya, nggak masalah itu selama ketika sholat dilarang ya, itu masyarakat boleh memberontak ya. Dan ukurannya itu ya, ukurannya adalah masjid dan ukurannya adalah sholat tadi ya. Ya, sehingga orang-orang yang menghalangi masjid ya dari aktivitas ibadah itu disebut oleh Allah, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjidnya Allah. Jadi nggak boleh ditutup masjid dalam kondisi apapun, jangan ditutup ya. Taib. Kemudian yang berikutnya termasuk zalim yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Itu dicontohkan lagi misalkan tadi ya, membunuh tadi ya, membunuh saudaranya sendiri ya, atau membuat persaksian palsu misalkan, itu juga zalim ya, dengan cara mempelintir data ya, atau menghilangkan jejak bukti ya di pengadilan dan seterusnya ya, itu disebut zalim ya. Wa man azzamu mimman katama syahadah. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan bukti atau persaksian ya. Jadi wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah ya. Ini termasuk zalim, yaitu menyembunyikan alat bukti atau persaksian ya, sehingga mengaburkan hukum ya, atau kriminal ya, atau pidana atau perdata ya, dengan cara disembunyikan tadi. Nah, itu termasuk kezaliman ya, kezaliman yang dosanya tidak kecil ya, termasuk dosa apa? Dosa besar ya. Sombong juga zalim ya, sombong juga apa? Termasuk kezaliman ya. Makanya kezaliman itu bisa dibagi menjadi dua secara garis besar ya. Kezaliman yang secara vertikal. Ya, kezaliman secara vertikal itu ya kayak menyekutukan Allah ya kan. Tidak ikhlas ketika ibadah, itu masuk dalam kategori zalim yang sifatnya vertikal. Ada zalim yang sifatnya horizontal tadi, hubungan manusia dengan manusia
atau manusia dengan alam, atau manusia dengan dirinya sendiri. Ya, orang menzalimi diri sendiri. Ya, misalkan puasa dia nggak mau berbuka, ngebleng 24 jam. Ya, supaya jaduk misalkan ya. Supaya ampuh. Ya, itu zalim. Wong puasa disuruh buka kok malah nggak sahur, nggak buka puasa. Itu zalim pada dirinya apa? Sendiri. Nggak boleh itu, ya. Atau zalim kepada manusia. Manusia kepada yang dekat, zalim pada orang tua, zalim pada anak istri misalkan ditelantarkan, zalim pada tetangga, zalim pada teman-temannya. Atau zalim terhadap alam ciptaan Allah ini ya. Alam. Misalkan alam itu ya, misalkan alam binatang ya, kita apa ya, menzalimi makhluk Allah itu juga bisa menyebabkan orang masuk neraka itu. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara apa? Kucing, ya. Ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Kucingnya diikat, nggak dikasih makan dan nggak dilepas. Supaya cari makan sendiri. Itu juga zalim. Bisa masuk neraka. Jadi itu jelas ya. Jadi zalim itu bisa sifatnya vertikal, ya, hablum minallah, atau sifatnya adalah horizontal, ya, hablum minan nas, ya. Orang yang sombong, ya, orang sombong itu zalim, ya. Boleh nggak berteman dengan orang yang sombong? Ya dijauhin orang sombong, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sombong kecuali untuk mendakwahinya, gitu ya. Kalau bergaul dengan orang-orang sombong supaya campur baur, ya akhirnya malah terpengaruh. Ya. Jadi karena teman itu ya kayak pedagang parfum, ya. Kalau temannya baik, kecipratan wanginya, tapi kalau temannya jahat ya kayak tukang pandai besi, ya, bisa kecipratan panas apinya atau kena bau keringatnya, ya kan? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Orang kafir masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam lagi, ya kan? Ya, niatnya apa dia main-main seperti itu, ya? Makanya orang yang kafir masuk Islam kemudian murtad lagi, itu makanya dibunuh, ya, dipancung dalam hukum Islam itu, ya. Kecuali kalau dia disuruh masuk Islam lagi dia mau, gitu ya. Kalau dia memang masuk Islam lagi dan istiqomah dalam keislamannya dan mati dalam keadaan Islam, ya sudah, dia masuk surga, gitu ya. Tapi kalau dia kafir masuk Islam lagi, kafir lagi masuk Islam lagi, kafir lagi, mati, ya di neraka otomatis, ya. Di neraka. Ya. Jadi oleh karena itu orang murtad itu juga kezaliman yang sangat besar, ya. Sama kayak orang syirik kan, ya. Sama kayak orang syirik. Ada lagi pertanyaan di sini tentang masalah zalim yang bertingkat-tingkat tadi, ya. Jadi kezaliman itu banyak sekali, Pak, ya. Hampir 24 jam meliputi manusia, ya. Kezaliman itu baik yang besar, tampak, tidak tampak, atau yang kecil. Kezaliman itu sangat banyak sekali, ya. Orang dagang itu juga banyak kezaliman, ya. Apalagi sekarang dagang pakai COD, ya. Dagang-dagang online itu kadang antara gambar dengan barangnya itu nggak sinkron, gitu ya. Mau dibalikin lagi nggak bisa, iya kan? Kadang kalau nggak mau bayar kasihan si Grab sama Gojeknya itu, sudah jauh-jauh nganter nalangi orang yang dikirim nggak mau bayar gara-gara protes barangnya nggak sesuai. Ini terkadang zalim seperti itu, ya. Ya, zalim menggunakan tanah orang, ya. Satu jengkal saja itu dijepit 7 bumi, ya. Satu jengkal itu kita pakai tanah tetangga misalkan, ya, atau tanah masyarakat atau ya apalah, ya. Itu satu jengkal saja itu matinya dijepit 7 bumi, ya.
Ngeri kan? Kezaliman itu ya. Atau makan harta dengan cara yang batil ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara-cara apa? Batil ya, dengan cara-cara menipu. Orang sekarang kan banyak tipuannya ya. Bikin uang palsu. Ya persis itu kayak uang asli itu. Ya. Orang menipu itu bisa apa saja sekarang itu ya. Diduplikat lah dengan cara-cara yang jeli ya. Susah diketahui ya. Penipuan itu sangat luar biasa sekarang ini dengan zaman-zaman digital seperti ini. Digitalisasi penipuan itu sudah sangat merajalela ya. Jelas ya? Jadi itu kezaliman. Zina dengan istrinya orang. Tobatnya gimana itu? Kalau dia memang muhsan ya. Muhsan itu artinya udah pernah kawin. Itu dirajam. Jadi orang kalau zina dengan orang lain, kalau dia udah pernah kawin, pernah nikah, itu namanya muhsan ya. Dia dirajam. Dirajam itu artinya dilempari batu, dikubur badannya, tinggal kepalanya kan sampai mati. Loh kan itu kalau ada syariatnya Ustadz, maksudnya nerapkan syariat negaranya ya. Kayak di Saudi misalkan atau di Brunei itu nerapkan syariat. Tapi kalau enggak negara atau daerah yang enggak nerapkan syariat, itu bagaimana Ustadz? Ya taubat. Taubat dengan taubatan apa? Nasuha. Ya, banyak sedekah lah. Banyak sedekah ya, karena memang ada ceritanya dalam hadis itu ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari memang pernah ada dulu ahli ibadah 70 tahun dia beribadah, di hari tuanya dia turun gunung, lihat cewek cantik, akhirnya dia zina dengannya 7 hari 7 malam. Ya. Ketika 7 hari 7 malam dia sudah zina, dia sadar, oh kenapa saya melakukan dosa ini? Akhirnya dia taubat. Taubat ya. Dengan taubat itu setiap satu jengkal dia jalan dia sujud taubat, saking menyesalnya gitu ya. Sampai akhirnya digotong orang, ditaruh di perumahan singgah gitu ya. Di situ ada 13 orang ya. Akhirnya dia dapat bagian roti itu. Rotinya itu ketika mau dimakan dikasihin saudaranya. Karena ada yang minta kan. Kemudian mati dia. Tapi sempat sedekah dengan sepotong apa? Roti tadi. Kata Nabi ya. Kemudian ditimbang amalannya tadi 70 tahun dengan 7 hari dia berzina. Maka pahala 70 tahun itu hilang. Kalah dengan 7 hari berzina. Kenapa? Karena dia dosa besar. Dosa besar itu ngapus amalan gitu. Blank, habis itu pahalanya 0. Tetapi dia masih tersisa 1 tadi. Akhirnya 7 hari amalan tadi dia melakukan zina yang menghapus 70 tahun tadi. Nah 7 hari amalan zinanya tadi itu ditimbang dengan sepotong roti yang tersisa. Akhirnya dimenangkan sepotong roti. Allah mengampunkan dosanya gara-gara sepotong apa? Roti ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian sepelekan kebaikan walaupun itu secuil ya, sedikit. Jadi kalau memang enggak ada syariatnya, dalam arti tidak ada diterapkan syariat di situ, ya taubat aja. Tapi kalau diterapkan ya dirajam ya. Diterapkan itu dirajam. Di Indonesia ini belum pernah terjadi kecuali di zamannya Ja'far Umar Thalib ya. Ketika laskar jihad ke Poso ya, itu ada jamaah Ja'far Umar Thalib yang berzina dan mengaku, akhirnya dirajam. Itu sekali aja selama Indonesia berdiri itu. Pernah terjadi hukum rajam itu di jamaahnya Ja'far Umar Thalib. Selain itu enggak ada. Karena kalau sekali diterapkan diproses langsung tangkap polisi, Pak. Karena nggak ada payung hukumnya ya. Ya zinanya mintanya sama Allah karena itu kaitannya dengan hukum suaminya orang ya minta ampunnya sama Allah, udah sama Allah, minta sama manusia nggak diampuni juga itu. Gebukin malah itu. Baik ya, udah adzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.